Episode 77-78. Yang pasti malam belum berakhir untuk penghuni kamar sebelah sini. Dania yang sudah selesai mandi di kamar mandi di luar. Rebahan menunggu di tempat tidur. Sementara itu masih terdengar jatuhnya air dari kamar mandi. Tuan Saga sedang ada di dalam sana. Mandi setelah tadi mengumpat kesal. Protes dengan kondisi kamar mandi yang sempit. Jangan bandingkan rumahmu dan rumahku. Dan ini lagi. Pamun. Kenapa membawakanku baju tidur juga sih? Dia pikir aku mau melakukan apa di sini. Aku ingin baju tidur lamaku kembali. Aku mau protes. Tapi aku protes pada siapa? Hicks. Tapi karena tidak mungkin memakai pakaian pesta yang dia pakai tadi. Atau bahkan seberani itu memakai pakaiannya sendiri yang masih ada di rumah ini. Akhirnya Dania memakai juga baju tidurnya. Baju tidur Saga saja normal, kenapa bajuku begini sih? Dania mengomel sambil menarik-narik bajunya seperti anak kecil protes. Pintu kamar mandi terbuka. Anda sudah selesai. Dania bangun dari tempat tidur saat Saga keluar dari kamar mandi. Hei, kenapa tempat ini sempit sekali? Masih meneruskan kekesalannya yang tadi. Keringkan rambutku. Saga berjalan duduk di tempat tidur. Sementara Dania duduk bersimpuh di belakangnya. Mengambil handuk kecil yang menempel di bahu Saga. Tumben dia tidak melemparkannya padaku. Tapi kenapa Anda bertiga L4 NEJ 4 nanogram D4 DA? Pakai B4 Ju Anda kenapa? Kumohon normal loh. Ini kan bukan di rumahmu. Maaf. Kalau Anda tidak nyaman bagaimana kalau kita pulang saja? Bicara pelan sambil mulai mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Dania memberi pijatan lembut di kepala. Teori memijat kepala sudah dia dapatkan. Berusaha mengingat kembali penjelasan guru di sekolah memijatnya. Kenapa? Bukannya ini rumah keluarga kesayanganmu. Seharusnya kamu senangkan aku mengizinkanmu menginap. Saga menggoyangkan kepalanya. M3N1 km 4 di setiap sentevh 4N Dania. Apa mereka sebelum aku datang? Pertanyaan memperlakukanmu dengan baik. Saga membuat Dania terkejut. Dia terdiam. Kenapa ini? Apa dia datang karena peduli padaku? Dia pasti tahu. Yahan pasti tahu bagaimana aku diperlakukan oleh keluargaku sebelum menikah. Dia bahkan tahu nama mantan pacarku. Mengerikan sekali. Jadi Tuan Saga datang karena dia peduli padaku. Tapi, benarkah? Kenapa Anda datang sayang? Bukankah Anda sangat sibuk hari ini? Saga menyentuh tangan Dania yang sedang menyentuh kepalanya. Tidak menjawab. Lalu dia tiduran tengkurap. Dania bingung kan? Mau apa laki-laki ini, pikirnya. Kenapa lagi? Seharian ini aku bekerja sangat keras dan tubuhku sakit semua. Aku datang karena mau kau memijatku. Dia menepuk bahunya beberapa kali. Pijat aku. Apa? Sia-sia aku sedikit tersentuh tadi. Benar. Dia ini Tuan Saga. Dania. Memang apa yang kamu harapkan? Cepat. Kenapa bengong? Sudah naik 1 oktav nada suaranya. Lah sayang. Mulai menyentuhkan tangannya di punggung Saga. Awas kau. Kalau pijatanmu masih seperti dulu. Belum apa-apa sudah mengancam. Padahal ya dari dulu dia juga sudah senang dengan hasil pijatan Dania. Baik. Saya sudah mulai kelas memijat. Sudah 2 kali. Saya mulai ya. Baguslah. Buat dirimu berguna. Dania mengepalkan tangannya. Membuat gerakan meninju di udara. Tepat di belakang kepala Saga. 2 kali sambil mulutnya maju beberapa centi. Kau sedang memakiku sekarang. Haha. Sayang, mana mungkin.
Bagaimana, apa Anda merasa nyaman? Berusaha mengalihkan topik. Tangan Dania menyusuri punggung dan tengkuk Saga. Memberi tekanan yang normal seperti yang dia pelajari ketika kelas memijat. Orang ini. Kenapa dia sempurna begini sih? Tubuhnya juga sangat harum. Hei, otak, apa yang kamu pikirkan? Sebelum memujinya, pikirkan semua hal jahat yang sudah dia lakukan padamu. Dia bahkan M3N1 The Freak V semaunya. Bukankah kamu memang istrinya? Hei hatiku, mohon kamu, hatiku bukan sih. Kenapa membelanya? Aku kan cuma bilang kalau kamu istrinya. Wajarkan dia tidur denganmu. Keluar kau. Keluar dari tubuhku sekarang. Masuk saja ke hatinya dan berdiam diri di hatinya yang dingin itu. Sejenak hati Dania kembali tenang. Pijatan tangan Dania sudah mulai turun ke kaki. Apa dia tidur? Ya Tuhan, apa pijatanku seenak itu? Apa perlu aku buka panti pijat sekalian ya? Hiks. Mata duitan amat aku ini. Baiklah. Ini talenta yang harus aku jaga. Kalau Tuan Saga menendangku suatu hari nanti, aku bisa memakai kemampuan tanpa modal ini untuk hidup. Aku harus giat belajar memijat sekarang. Dania mendekatkan kepalanya ke wajah Saga. Mengintip. Benar. Laki-laki itu sudah terlelap. Hembusan nafas pelan terdengar dari mulutnya. Tenang. Wajahnya yang tampan terlihat sangat tenang. Membuat yang melihat pasti jatuh hati. Kecuali aku ya. Pantas dia diam saja. Kalau sedang tidur kamu kelihatan tampan. Aku ingin mencubit pipi itu. Dania mencegah tangannya yang sudah mau menyentuh pipi Saga. Bisa mati kalau sampai laki-laki ini bangun. Dia beralih menyentuh kepala Saga lalu mengusapnya pelan. Lalu menjatuhkan diri dan ikut berbaring di samping Saga. Menghembuskan nafas perlahan. Sambil menatap langit-langit kamar. Ini kamar tamu. Kalau kamarku sendiri ada di mana? Ada di ujung ruangan. Kamar paling kecil. Ibu selalu ingin mengasingkan aku sejauh mungkin. Jadi dia memberiku kamar sempit itu. Kadang aku memilih tidur di ruko. Walaupun sepi yang mencekam dan udara dingin. Lebih baik tidur di tempat itu. Sekarang aku bisa tidur di tempat yang hangat. Tapi, Dania melirik laki-laki di sampingnya. Lalu dia memiringkan tubuhnya memandang punggung yang mulus dan bersih itu. Tanpa dia sadari, dia sudah menempelkan telunjuknya di punggung Saga. Saga tidak bereaksi. Sepertinya dia benar-benar terlelap. Lalu seperti mendapat mainan baru, Dania membuat tanda titik-titik di punggung Saga. Membuat bentuk sebuah kata. Sayang. Dia nyengir sendiri. Bagaimana bisa memakai panggilan semacam itu pada laki-laki yang bahkan tidak dia sukai? Apa nanti saat Anda sudah mulai membuka hati pada Helena, Anda akan mengusir saya? Tapi bolehkah saya memohon? Jika hari itu datang, bolehkan saya pergi tanpa tersakiti? Saya akan mendoakan kebahagiaan Anda. Dan semoga saya juga bisa mendapat kebahagiaan saya juga. Dania mendesah. Menghentikan jarinya yang masih menempel di tubuh Saga. Selamat malam Tuan Saga. Semoga Anda mimpi indah. Dania bangun dari tidur. Mematikan lampu kamar. Setelah diam sebentar. Sebenarnya dia mau keluar kamar. Tapi melihat bajunya yang sekarang, dia mengurungkan niatnya. Ke-4D14N tadi saja sudah sangat parah, gumamnya. Apalagi kalau sampai keluarganya melihat pakaian yang dia pakai sekarang. Aku akan mengotori mata P3R4W4N Raksa. Akhirnya dia kembali ke tempat tidur. Berbaring lagi di samping Saga. Dia menarik selimut. Dan menyelimuti tubuh Saga yang masih tidur tengkurap. Dania tidur juga di sampingnya. Di tepatnya tadi.
Dia menarik selimut hanya sampai pinggangnya. Lagi-lagi dia memiringkan tubuh menghadap punggung Saga. Kenapa menyentuhnya membivi 4 kuket 4 gram 1H4N ya? Haha. Kapan lagi kan aku bisa M3N1 Stone 4K4N TV buhnya kalau dia tidak sedang tidur nyenyak begini. Tuk, tuk. Menusuk-nusuk dengan jari telunjuk. Sambil memikirkan kalau saja dia punya keberanian. Dia ingin menggambari wajah Saga dengan lipstik. Dan menggambar punggungnya. Menjadikan punggung itu kanvas. Dan karena tahu kemampuan melukisnya yang buruk, Dania cekikikan sendiri membayangkan gambar yang bisa ada di punggung putih bersih itu. Dania menempelkan telapak tangannya di punggung Saga. Tersenyum sendiri dengan pikirannya. Kau senang. Dania terlonjak kaget. Apalagi saat Saga membalikan badan. Aku menyuruhmu memijatku kan? Malah bermain-main dengan punggungku. Mengoceh yang tidak-tidak lagi. Sayang. Karena Anda tidur makanya saya berhenti. Saya tidak mau membangunkan Anda. Berusaha mundur dan menggeser tubuh. Tapi tangannya sudah dicengkeram. Aku belum menyuruhmu berhentikan. Senyum menyeringai muncul. Senyum yang seperti ingin menghabisi itu. Maaf. Kalau begitu biar saya lanjutkan. Dania mau bangun dari posisinya. Kaki dan bahu Saga jauh lebih cepat. Menahan tubuh Dania yang mau bangun. Makin hari kamu makin tidak patuh ya. Sudah memberikan ke CVP 4NK3R4SD1L3H3R Dania. Membuat gadis itu mengerang keras. Kau mau membuat keluargamu berlari kemari dengan teriakanmu. Tidak sayang. Menggigit bibirnya. Apa yang akan dipikirkan Raksa kalau sampai dia benar-benar lari dan mengetuk kamar. Lalu mendapati kakak perempuannya dengan pakaian seperti ini. Diam dan terima hukumanmu. Berbisik lirih di telinga Dania. Beraninya kau masih berpikir untuk lari dariku. Beraninya masih berusaha menyebut Helen dengan bibirmu. Abis kau malam ini. Saga sudah menendang selimut. Dia sudah berempat dadi at 4S TV Bu Dania dengan bertumpu pada lutut dan tangannya. Mer 41 HD4 Gudania. Dengan J3M4R1-nya yang lain. Pesta kita baru saja dimulai. Ken 4 Pak aku M41N M41N dengan TV buhnya. R1N1H4N masih 3 nanogram 4R di M4L 4 meter yang semakin larut. Saga menarik selimut sampai ke bahu Dania. M3M3R1K3 CVP4NL3 Bu di kening istrinya yang sudah dalam terlelap. Dia mengusap kepalanya lembut. Tidurlah dengan nyenyak. Kamu sudah banyak sekali menderita di rumah ini. Sekarang giliranku untuk membalas mereka. Satu kecupan lagi di pipi. Gadis itu menggeliat pelan. Namun tidak terbangun. Satu kecupan lagi sebelum dia beranjak dari tempat tidur. Tuan muda. Han sudah berdiri di luar pintu. Dia menyodorkan gelas berisi air dingin. Saga membawa gelasnya. Meminumnya setelah duduk di ruang keluarga. Sisa pesta semalam sudah selesai dibereskan. Selain para di bawah Pak Mun juga ikut membantu. Pelayan rumah. Panggil mereka. Baik tuan muda. Baiklah. Kita mulai dari mana balas dendam ini. Memikirkan Dania yang semalam memakai celemek saja sudah membuatku kesal. Apalagi kalau menoleh cerita masa lalunya. Bisa-bisa aku menghancurkan seisi rumah ini karena kesal. Ayo kita balas semua perlakuan yang pernah kamu dapatkan di rumah ini. Saga menghabiskan air dingin yang sudah muncul lagi. Diikuti seluruh anggota keluarga minus Dania pastinya. Gadis itu pasti sedang terlelap setelah kelelahan meladeni Saga. Bocah itu. Siapa namanya ya? Baiklah.
Kau bisa selamat malam ini karena menyayangi Dania. Karena hubunganmu dengan kakakmu sejauh ini baik. Tapi, mereka semua sudah duduk di sofa panjang, rapi berjajar. Risha menarik baju ibunya. Wajahnya sudah sangat terlihat takut. Selain ibu, dialah yang masuk daftar hitam sering berperilaku semaunya pada Dania. Kejahatannya kalau dibukukan mungkin setebal laporan keuangan perusahaan. Gunawan dan Raksa yang tampak bingung. Raksa sebenarnya mengantuk. Sepanjang menuruni tangga saja dia menguap. Mungkin dia sendiri yang tidak ketakutan di sini. Kenapa kalian takut begitu? Aku hanya ingin mengobrol bersama keluarga istriku. Dengan orang tua istriku dan adik-adiknya. Suara Saga terdengar sangat riang. Seperti tidak punya maksud apa-apa. Mengobrol. Dengan posisi seperti ini. Ini mah sudah disebut sebagai hari eksekusi. Di jam segini juga. Han bergumam dalam hati. Masih berdiri di samping kursi Saga. Tidak bergeming. Dia hanya akan menjadi saksi. Apa yang ingin Anda bicarakan Tuan Saga? Ibu tiri Dania memberanikan diri bicara. Tapi tertahan ketika tangan suaminya menyentuh tangannya. Menahannya untuk jangan mengatakan apapun lagi. Aturan utama ketika berurusan dengan Tuan Saga adalah, dengarkan dia bicara. Diam. Dan tundukkan kepala. Bahkan ini berlaku untuk para petinggi perusahaan. Ayah Dania menyadari posisinya sebagai mertua Saga tidak mempunyai nilai apa-apa. Dia yang sudah menjual anak gadisnya untuk menyelamatkan perusahaan. Memang tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan apapun dari menantunya. Aku hanya ingin mengobrol. Jadi jawab saja pertanyaanku seperti kita sedang mengobrol santai. Jangan tegang begitu ibu mertua. Memang apa yang ingin aku lakukan pada keluarga yang disayangi istriku. Aura ketegangan sedikit mencair. Tapi jangan menjawab berbelit-belit. Seketika semua kembali meremas tangan mereka. Bahkan Raksa pun mulai merasa bahwa obrolan pagi buta ini tidak baik-baik saja. Berikan HP-mu. Saga menunjuk Raksa. Walaupun bingung kenapa dia harus menyerahkan HP. Tapi dia menunjuk kamarnya. Mengatakan kalau HP-nya ada di kamar. Cepat ambil sana. Saga menggerakkan kepalanya menunjuk kamar. Cepat. Raksa bergegas menuju kamarnya. Kalau kau punya bintang kecil di HP-mu. Abis kamu. Aku tidak akan semudah itu melepaskanmu. Walaupun kau baik pada Dania. Dan Dania menyayangimu. Raksa muncul setengah berlari menuruni tangga. Kenapa langkahmu berisik sekali? Bagaimana kalau kau mengganggu Dania tidur? Mulai kesalkan dia. Padahal belum melihat HP Raksa. Maaf Tuan. Raksa memperlambat langkah. Dia menyodorkan HP yang dia pegang. Ah. Jadi bintang pasangan itu hanya diberikan Dania untukku kan? Wajah Saga langsung merona senang. Dilemparkannya HP Raksa ke pangkuannya. Gelagapan Raksa menangkap. Pergi tidur sana. Kau belum cukup umur kan? Aku tidak mau mengganggu anak di bawah umur. Lah. Bingung lagi kan? Bukan hanya Raksa, semua orang bingung. Raksa meminta jawaban ayahnya. Ada apa sebenarnya ini? Sementara Gunawan sama tidak mengertinya. Tuan. Kumohon bersikaplah dewasa sedikit. Mereka sedang ketakutan sekarang. Kenapa Anda malah ngelawak begini? Han mengambil tindakan. Saya akan mengantar Tuan Raksa ke kamar. Silahkan ikuti saya. Apa? Kenapa? Raksa seperti berat untuk meninggalkan orang tuanya dan Risha. Karena sepertinya mereka tidak akan semudah itu selamat. Pergilah tidur. HP Anda sudah menyelamatkan Anda. Raksa melihat Saga bingung. Apalagi dengan perkataan Han barusan. Lalu bergantian melihat orang tuanya.
Sebenarnya dia ingin tetap tinggal. Tapi tangan Han sudah menariknya untuk naik ke tangga dan sekretaris Tuan Saga ini mengikutinya sampai ke depan pintu kamar. Bahkan membukakan pintu untuknya. Maaf, tapi bagaimana dengan orang tuaku dan Kak Risha? Raksa menyentuh lengan sekretaris Han. Saat sekretaris itu memberi sorot tidak suka saat disentuh, Raksa segera menarik tangannya. Masuklah. Kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya Anda tidur dengan tenang dan tidak perlu keluar kamar lagi. Selamat malam. Han sudah membungkukkan kepalanya dan mau beranjak. Dia sudah membalikkan badan sekarang. Tunggu. Mereka tidak akan kenapa-napakan. Orang tuaku. Raksa memohon jawaban. Memang apa yang akan terjadi pada mereka? Anda tadi mendengarkan. Kalau Tuan Muda hanya ingin mengobrol. Raksa sudah memegang gagang pintu ketika melihat senyum sekretaris Han. Senyumnya menakutkan sekali pikirnya. Baiklah. Selamat malam. Bergegas menutup pintu. Tanpa ingin mendengar pria di depan pintu menjawab salam selamat malamnya. Han sudah berdiri di samping kursi tuannya lagi. Dia melihat ketiga orang yang duduk di sofa panjang. Mereka terlihat sangat pias. Apalagi kedua wanita itu. Mereka saling berpegangan. Menggantungkan diri atau saling memberi kekuatan. Saga sudah bicara terlalu banyak untuk ukurannya. Diselingi mereka bertiga walaupun sedikit terbata tetap menjawab. Kalau saja kalian baik sedikit saja pada Nona Dania. Urusannya tidak akan sepanjang ini. Maafkan saya Tuan Saga. Saya sebagai ayah yang tidak bisa bersikap adil pada anak-anak saya. Ayah Dania menganggukkan kepala dalam. Dia tidak tahu kata apa yang harus dipilihnya untuk membuat laki-laki di hadapannya ini puas. Yang pasti dia harus mengakui kesalahannya. Selama ini dia sudah memandang Dania sebelah mata. Dia bersikeras mempertahankan anak wanita yang dulu dicintainya. Tapi tidak bisa benar-benar memberikan kasih sayang layaknya ayah yang benar padanya. Baguslah. Ayah mertua tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan. Aku jadi tidak perlu repot memberitahu kesalahanmu kan? Saga menjawab sinis. Aku benar-benar ingin menghukum mereka. Saga mengepalkan tangannya geram. Ibu tidak pernah memaksa Dania Tuan. Dia sendiri yang memang mau membantu pelayan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu. Kalimat Risha berhenti ketika sorot mata tajam Saga tertuju padanya. Tutup mulutmu. Gadis itu gemetar. Berapa usiamu? Apa Dania itu adikmu? Sebaiknya bersikap sopanlah mulai sekarang dengan kakakmu. Risha bahkan menitikkan air mata karena takut. Ibunya meremas tangannya. Kau mau aku batalkan semua kontrak drama dan iklanmu? Kedua wanita itu semakin ketakutan. Apa kau pikir kau bisa masuk ke dunia entertainment karena kemampuanmu? Maafkan saya Tuan Saga. Maafkan saya. Ibu menggantikan anaknya meminta maaf. Risha sudah tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena ketakutan. Menyebalkan sekali. Udara sudah terasa sesak untuk dipakai bernafas. Maafkan kami Tuan Saga. Mereka minta maaf berulang bersamaan. Ibu dan ayah mertua. Kenapa kalian minta maaf padaku? Memang salah kalian padaku. Mereka bertiga terdiam. Benar. Kesalahan mereka adalah pada Dania. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka tidak tahu. Kalau pada akhirnya nanti Dania bisa mendapatkan dukungan dari orang berkuasa ini. Semua sesal menghujani diri mereka kenapa mereka bisa memperlakukan Dania dengan buruk. Tapi kesadaran mereka bukan murni mereka merasa bersalah. Tapi karena takut pada Saga. Saga bangun dari duduknya. Menoleh pada Han. Han. Pastikan mereka minta maaf dengan benar pada Dania.
Aku mau tidur sekarang. Baik Tuan Muda. Selamat malam. Selamat istirahat. Han menundukkan kepala sampai Saga menghilang. Merepotkan sekali. Sekarang aku harus mulai dari mana ini? Han duduk di kursi yang tadi diduduki Saga. Mohon maaf karena sudah membuat kalian bangun sepagi ini. Tidak ada yang berani menjawab. Semuanya terdiam. Besok pagi mulailah bersikap baik pada Nona Dania. Semua masih terdiam menunggu kelanjutan. Itu saja bersikap baiklah selayaknya sebuah keluarga. Mereka berpikir kalimat Han sudah selesai. Tapi senyum tipis tiba-tiba muncul. Dan kalimat selanjutnya membuat mereka tergugu. Kelo menggigit bibir. Sebenarnya Tuan Muda ingin melihat kalian memohon maaf dan pengampunan dengan berlutut di depan Nona Dania. Tapi saya rasa itu pasti sangat memalukan. Apalagi untuk Nyonya Kan. Nona Dania juga pasti akan merasa tidak nyaman. Apalagi Anda Tuan. Anda kan ayahnya. Kalau untuk Anda Nona Risha sepertinya tidak terlalu masalah karena usia Anda yang memang lebih muda dari Nona Dania. Tapi tetap saja pasti itu tidak nyaman kan? Saya juga tidak bisa memaksa kalian. Tapi seperti yang kalian lihat, Tuan Muda menyayangi Nona Dania. Jadi, kalimat Han menggantung. Dia sengaja. Lihat senyumnya itu. Han bangun dari duduk. Sepertinya masih terlalu pagi. Sebaiknya kita kembali ke kamar untuk tidurkan. Selamat malam Tuan dan Nyonya. Selamat malam juga Nona Risha. Semoga kalian mimpi indah. Berjalan dengan ringan menuju kamar tamu yang disiapkan untuknya. Seperti tidak habis menjatuhkan kata-kata mematikan. Dia serius. Dia serius menyuruh kami berlutut dan memohon pengampunan pada Dania. Ketiga orang itu meremas jemari. Memikirkan hal yang sama.